terutama pada anak ya. Jadi apakah itu bahaya atau tidak ya, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang juga ya, batuk pilek itu apakah bahaya atau tidak. Dan ini merupakan masalah kesehatan yang paling sering ya dialami oleh hampir semua anak-anak ya, apalagi di musim kita yang tidak jelas ini ya. Dengan narasumber kita, permisi dokter, saya panggilnya dokter Samlek atau dokter Leksa? Monggo, biasanya dipanggil dokter Leksa kebanyakan. Oke, jadi beliau adalah nama panjangnya lah Dr. Samlek Esunbanu, spesialis anak. Hanya beliau biasa dikenal ya, biasa disapa dengan nama Dr. Leksa, spesialis anak. Dan beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Karolus Boromais Kupang ya. Jadi nanti setelah materi ini, kalau misalnya Bapak Mama, Kakak adik sekalian mau membawa anaknya atau adiknya ya, mau konsultasi kesehatan anak dengan Dr. Leksa, nanti jadwalnya akan kita sampaikan setelah pertemuan kita pada hari ini ya. Kemudian dan karena ini kita pertemuannya melalui Zoom ya, jadi bagi Bapak Mama, Kakak adik sekalian yang nanti mau bertanya atau mungkin hanya sekedar sharing ya, atau mau sekalian konsultasi gratis ya dengan Dr. Leksa spesialis anak, nanti bisa menuliskan pertanyaan ya melalui kolom chat ya. Melalui kolom chat dan nanti akan dibacakan di sesi akhir ya. Nanti ada sesi diskusi sekalian atau nanti bisa juga Bapak Mama kalau memang selama Papa belum ada pertanyaan, setelah materi baru ada pertanyaan bisa melakukan raise hand ya atau angkat tangan virtual ya melalui Zoom. Dan kami akan persilakan Bapak Mama sekalian untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada dokter Leksa spesialis anak ya. Terus panitia juga sudah men-sharekan link daftar hadir ya bagi Bapak Mama Kakak adik sekalian boleh ya mengisikan daftar hadir untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu dokter, kita mungkin mulai saja kegiatan webinar kita pada hari ini. Untuk itu waktu selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Leksa untuk membawakan materi ya. Kepada Dr. Leksa spesialis anak, saya persilakan dokter. Ya, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah dokter, sudah terlihat. Oh ya, oke. Baik, terima kasih atas kesempatan ya Kak Febri. Biasanya panggil siapa Kak? Febri dokter. Iya, makasih banyak. Ya, terima kasih Kak Febri yang sudah menjadi MC pada sore hari ini. Ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh membawakan materi. Dengan topik ya batuk pilek pada anak ya. Itu kira-kira bahaya nggak sih dok? Gitu. Ya, biasanya pertanyaannya itu pertanyaan paling sering ya yang ditanyakan kalau seandainya anak saya batuk pilek, bagaimana dok? Apakah bahaya atau tidak ya? Oke, mungkin saya mulai saja. Tadi sudah perkenalan, jadi biar tidak waktunya tidak terbuang. Jadi ini ada anak laki-laki ya, anak laki-laki pilek, terus ada anak perempuan pilek. Akhirnya muncullah masalah seorang emak-emak pusing gitu ya. Seorang emak-emak dia pusing, aduh anak saya pilek nih ya, anaknya pilek. Terus apa yang mau saya lakukan ya untuk biar anak saya bisa terbebas dari. Jadi pertanyaannya adalah batuk pilek pada anak bahaya tidak ya dok? Gitu, ya pertanyaannya. Oke, kalau kita bicara tentang batuk pilek pada anak, sebenarnya apa itu batuk? Jadi pertanyaannya kembali lagi, apa itu batuk ya? Oh iya, sebelumnya tidak ada konflik of interest ya di dalam webinar awam ini ya. Konflik of interest-nya tidak ada. Ini adalah murni sebagai pembelajaran kita semua. Kita mulai dengan apa itu batuk ya. Jadi pertanyaannya apa itu batuk? Jadi batuk itu adalah suatu keadaan alamiah ya. Dia suatu keadaan yang alamiah ya. Untuk mengeluarkan zat
atau partikel dari dalam saluran pernapasan agar tidak masuk ke saluran pernapasan yang bagian bawah. Jadi batuk itu Tuhan sudah ngasih ke kita refleks batuk untuk kalau ada apa-apa yang masuk lewat saluran pernapasan bagian atas cepat-cepat kita kasih keluar ya. Contoh paling kecil yang mungkin kita sering ketemu adalah misalnya ada benda asing yang masuk ke hidung, tiba-tiba dia lanjut sampai ke kerongkongan ya, tenggorokan di bagian atas, kita akan batuk untuk mengeluarkan benda asing itu ya. Atau misalnya anak-anak kecil ya di bawah 12 bulan yang tiba-tiba dengan tidak sengaja dia bermain terus ketelan ya, ketelan ada benda asing, yang refleks pertama kali adalah batuk. Tuhan telah memberikan kepada kita refleks batuk untuk dengan segera dia akan membuang si benda asing tersebut. Jadi batuk itu adalah suatu proses fisiologis ya, proses yang cukup baik yang diberikan oleh Tuhan ke kita untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, kalau kita sudah melihat apa itu batuk ya, kita mencari terus pilek apa dok? Ya pertanyaannya. Jadi pilek itu tuh adalah suatu kondisi ya, keadaan untuk daripada hidung ya di sepanjang saluran pernapasan itu di hidung itu untuk mengeluarkan yang biasanya kita bilang ingus atau lendir. Bisa karena dalam keadaan yang sewaktu-waktu saja ya, sesekali atau bahkan terus-menerus ya. Meler di anak gitu ya paling sering. Nah, lendir itu dia bisa terlihat ya dari warnanya bisa bening, hijau atau bahkan kekuningan. Terus kalau dari teksturnya bisa yang encer sekali ya, kadang-kadang pilek karena rinitis ya, biasanya anak-anak alergi tuh teksturnya jadi encer. Beda sama pilek yang karena misalnya anak-anak mengalami sinusitis yang akibat daripada infeksi bakteri yang cukup ini jadinya kental. Jadi dari tekstur daripada pilek ya, hasil sekresi daripada hidung itu kita bisa menentukan oh kira-kira sakitnya apa. Nah, ini adalah suatu saya mau menunjukkan bahwa ini adalah refleks batuk ya. Refleks batuk ini adalah yang hitam-hitam ini ya. Bahwa kalau ada masalah di hidung bisa pasien jadi batuk ya. Terus di tenggorokan ya, di tenggorok yang di belakang hidung ini juga membuat bisa pasien bisa batuk. Atau kalau ada peradangan misalnya ya, misalnya seorang penyanyi atau anak-anak yang penyanyi ya dilatih vokalnya, terus pita suaranya mengalami peradangan ya, misalnya di sini. Jadinya bisa ya pasiennya batuk atau misalnya karena ada klep di antara namanya esofagus ya itu pipa yang dari mulut mau ke lambung ini klep di bawah sini itu dia jadinya longgar akhirnya ada cairan asam yang naik kembali ke leher ya akhirnya bisa membuat terjadi iritasi di sini yang bisa mengakibatkan batuk atau bahkan di pipa saluran napas ya yang di sini pipa saluran napasnya yang di bagian sini itu misalnya di sepanjang ini ada peradangan di sini bisa pasien batuk. Atau di saluran di paru-paru ya, di saluran paruhnya, saluran udaranya yang ininya. Misalnya di pasien-pasien dengan asma akibat daripada proses peradangan di tingkat saluran udara ini yang membuat terjadi peradangan akhirnya muncullah masalah batuk ya atau bahkan di tingkat paru ya di tingkat paru seperti ini misalnya pada pasien-pasien yang mengalami radang paru akhirnya bisa terjadi batuk. Jadi kesimpulannya adalah pada anak yang batuk bisa terjadi di saluran pernapasan maupun di saluran pencernaan ya di saluran udaranya kena ini di esofagusnya di saluran pencernaannya juga malah kena. Jadi kalau batuk kita harus tahu dengan jelas batuknya ini tuh kira-kira prosesnya setingkat mana. Apakah pilek yang buat batuk atau di sini ya di sinusnya atau di belakang tenggoroknya yang buat batuk atau pita suara yang buat batuk atau di mana. Nah itu dari jenis-jenis batuknya kita bisa tahu lokasi daripada proses peradangan yang terjadi. Ya ini refleks batuk. Nah, batuk pilek ya, kita ngomong-ngomong, jadi kalau seandainya
orang pada ngomong bilang batuk pilek, itu sebenarnya batuk pilek itu apa sih begitu ya. Batuk pilek itu atau yang disebut dengan common cold atau selesma ya, namanya selesma, itu merupakan suatu infeksi saluran pernapasan bagian atas ya, berupa peradangan selaput lendir hidung ya akibat infeksi virus. Jadi kebanyakan karena infeksi virus kalau batuk pilek itu ya, common cold. Jadi produksi lendirnya karena lendirnya jadi banyak yang di hidung, akhirnya anaknya sulit bernapas, anaknya nanti bernapasnya pakai mulut ya, dia buka mulut karena hidungnya itu ada lendir yang banyak tersumbat yang mengakibatkan sehingga, dan di hidung itu ada namanya konka yang mengalami peradangan dan dia mengalami pembengkakan ya, kalau di kedokteran namanya edema di situ, sehingga mengakibatkan anak sulit bernapas ya. Jadi dia bernapasnya pakai mulut ya. Tandanya apa ya? Dia pilek, meler dia ya. Meler, ada cairan sekret yang keluar, baik itu mau bening, kayak kuning atau bahkan kehijauan sekalipun. Terus matanya itu mengeluarkan banyak air. Kadang-kadang karena hidungnya tersumbat, kesulitan bernapas, oksigenasi ke kepala jadi tidak terlalu bagus, akhirnya pasien seringkali mengalami nyeri kepala. Dan kadang-kadang tuh ada demam yang ringan, tidak sampai ke demam dengan suhu yang tinggi. Nah, lendir itulah yang setelah dikeluarkan dari saluran hidung yang di sini ya, yang di sini, itulah yang membuat pasien mengalami batuk. Karena di sini tadi kita lihat ada refleks batuk dan akhirnya pasien bersin, haci-haci dan sebagainya. Oke. Yang tadi itu matanya jadi banyak berair karena ini adalah dia satu kesatuan ya, satu kesatuan sampai ke bawah. Jadi secara anatomi itu saluran napas dibagi menjadi saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah ya. Jadi kalau saluran napas bagian atasnya dia patokannya sampai di sini ya, saluran napas bagian bawah dia hitungnya dari laring sampai di paru ya. Ini adalah pipa saluran. Nah, ini ya. Jadi kita bicara tentang saluran infeksi pada saluran napas bagian atas ya. Dari ini hidung ya atau dari mulut dia masuk, udara masuk terus menuju ke saluran napas dan terakhirnya ke paru untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari itu semua akhirnya muncul pertanyaan batuk pilek. Sebabnya apa dok? Gitu ya. Jadi ditanyakan pertanyaannya yang terbesar adalah kira-kira sebabnya apa dok? Ternyata penelitian menunjukkan bahwa penyebab terbanyak adalah virus ya. Ini virus 40% ya, ada rhinovirus, ada coronavirus yang mungkin sekarang corona kan sudah ada ya sejak tahun 1958 yang kita yang kena di 2019 karena karena ditemukan jenis coronavirus di Wuhan itu yang makanya dinamakan COVID-19. Terus yang berikutnya adalah respiratory syncytial virus. Itu sekitar 10-15%. Terus ada parainfluenza virus, atau influenza virus ya. Ini persentasenya antara 10-15%. Tapi yang kebanyakan adalah rhinovirus. Yang lain kadang-kadang tidak spesifik, ada 20-30% karena virus di dunia ini cukup banyak ya. Nah, mari kita lihat, bentuk virusnya bagus ya. Ini adalah rhinovirus ya, rhinovirus ya, bentuknya bagus. Ini kalau kita lihat dengan mikroskop elektron. Ini ada ini ya, ada protein ya, protein spike-nya. Nah, ini adalah coronavirus, ini adalah respiratory syncytial virus ya, ini adalah influenza virus. Oke, dari penyebab yang sudah kita ketahui itu kira-kira bagaimana proses perjalanan penyakit. Ya, mari kita lihat. Nah, proses perjalanan penyakit pada anak ya dengan batuk pilek itu dia mulai dari ada 0 hari sampai kira-kira 12 hari ya. Rata itu di hari ke-7 itu gejalanya sudah mulai turun. Mari kita lihat. Mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-3 itu kira-kira gejala yang paling dominan itu adalah gejala demam. Jadi kadang-kadang pasien waktu kita tanyakan atau misalnya datang ke dokter itu demamnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih demam. Ya, saya sih biasanya di sini saya belum buat apa-apa nih. Saya masih kasih obat simptomatik ya, pemberian obat
anti demam bisa menggunakan paracetamol biasanya. Kita kasih dulu sambil edukasi ke orang tua. Ini saya masih mengobservasi kira-kira penyebab demamnya akan lari kemana ya. Kalau ternyata misalnya demamnya sudah ya di puncaknya hari kedua ya, dia mulai berkurang, terus tiba-tiba di hari pertama itu mulai muncul gejala-gejala respirasi ya, misalnya ada batuk, ada pilek ya, badannya tidak enak, anaknya tidak mau makan, tiduran-tiduran saja ya, mungkin ini suatu infeksi virus ya, infeksi virus. Dan kita lihat bahwa puncak daripada gejala-gejala respirasi itu muncul di hari ketiga, hari keempat. Nanti dia akan berkurang sampai 12 hari. Jadi kadang-kadang tuh batuk pilek pada anak ya dibiarkan saja juga 12 hari akan membaik ya. Tapi biasanya orang tua tuh jadi khawatir karena anaknya itu dibawa ke hari pertama, hari kedua karena ini adalah anaknya tampak sakit berat ya, terdengar anaknya terlihat toksik sekali ya, tampak sakit berat karena demamnya tinggi, nafsu makan berkurang, tidak mau minum dan sebagainya. Nah, nanti kalau seandainya demamnya sudah turun, barulah muncullah gejala-gejala respirasi. Ya, yang dia akan berakhir sekitar di 12 hari. Ya, ini adalah kalau perjalanan penyakitnya pada infeksi virus saluran napas bagian atas yang tidak ada komplikasi. Ya. Terus kalau dari itu, kira-kira terapinya bagaimana? Ya. Ternyata terapinya itu ada kita bagi ya di dalam namanya terapi yang menggunakan obat-obatan ya dan tidak menggunakan obat-obatan. Ada kita mulai dengan terapi non farmakologis ya. Terapi non farmakologis itu cukupkan kebutuhan cairan harian. Ternyata penelitian yang menunjukkan bahwa pada anak-anak yang batuk pilek ya, common cold atau selesma namanya, itu kita cukupkan kebutuhan cairan. Kenapa kita cukupkan kebutuhan cairan? Karena jika cairannya bagus, maka selaput lendir di sepanjang hidungnya itu kelembapannya akan baik sehingga akan menurunkan produksi sekret ya, produksi cairan di hidungnya sehingga akan menurunkan gejala meler ya. Meler sama kalau dia minum yang hangat-hangat nanti tenggorokannya jadi lebih hangat akan menurunkan gejala batuk. Yang berikut adalah istirahat yang cukup ya. Istirahat ya, ternyata istirahat yang cukup pada seorang anak itu akan memperpendek gejala daripada common cold-nya sendiri ya. Nah, biasanya kita sudah ada sinyal dari dari tubuh kita sendiri kalau mulai sakit biasanya pilihannya anak-anak mulai tidak mau gerak ya, aktivitasnya jadi berkurang dan anaknya maunya tidur-tiduran. Nah, tidur-tiduran inilah yang kita pakai ya. Tidur-tiduran inilah yang sudah Tuhan kasih ya untuk anak pada saat dia infeksi virus untuk tubuhnya jadi down sehingga kalau virus masuk itu nanti terjadi replikasi virusnya itu jadi terhambat sehingga anak itu tingkat namanya viremia ya, viremia itu kandungan virus di dalam darah yang tinggi. Jadi viremianya jadi rendah sehingga virusnya cepat mati. Berikutnya adalah makanan ya, makanan bernutrisi. Nutrisi ya, nutrisinya harus cukup ya. Kebutuhan akan karbohidrat, lemak, protein itu dicukupkan ya. Dicukupkan pada anak. Nah, di lapangan ya, kebanyakan kita di lapangan itu akhirnya jatuhnya anak-anak karena sudah sakit tidak mau makan karena memang perasaan tidak enak ya, anak-anak mau minum juga tidak mau ya, makan juga ya ogah-ogahan untuk makan dan sebagainya. Yang direkomendasikan itu teh dengan lemon dan madu ya. Ternyata teh itu dengan lemon dan madu itu kalau lemon ada antioksidannya ya, di madunya ada glukosanya dalam bentuk karbohidrat yang kompleks. Itu kita bisa berikan, ternyata bisa memberikan kehangatan ya, kelembapan di sekitar hidung sampai di tenggorok. Yang berikutnya adalah sop ayam ya. Ternyata sop ayam itu di ayamnya itu akan mengandung protein ya, mengandung protein hewani, terus nanti biasanya ada dikasih garam, ternyata itu adalah kandungan natrium dan kloridanya sehingga dia akan membantu menjaga kelembapan di sepanjang saluran nafas. Air daging yang hangat ya, ini misalnya sup ya, saya rasa di Kupang ini bisa dagingnya bisa diganti pakai ikan ya, yang hangat-hangat ke anak itu bisa kita kasih.
ternyata dia bisa meredakan pilek dan meningkatkan retensi cairan. Jadi kalau natriumnya dikasihnya cukup ya, akhirnya dia bisa meretensi air. Gimana kalau kita belajar yang lebih dalam lagi, itu di mana natriumnya jalan, dia akan menarik air sehingga dia akan menahan air sehingga proses namanya homeostasis di dalam tubuh itu berjalan dengan baik sehingga kelembapan di saluran pernapasan menjadi baik dan mengurangi produksi daripada lendir. Ya, larutan garam dapat membantu membran mukosa untuk mengeluarkan mukus ya. Jadi kalau misalnya terlalu kental mukusnya ya lendirnya itu biasanya kita kasih larutan garam itu untuk bisa mengencerkan daripada lendirnya. Oke, ya. Kelembapan suhu yang kelembapan udara yang direkomendasikan itu sekitar 70 sampai 80 ya, 80%. Ini ya. Jadi ini mulai terkenal ya waktu Covid ya. Orang bilangnya cuci hidung ya. Kita cuci hidung, ternyata ini dengan pemberian NaCl ya, larutan fisiologis itu untuk mengurangi, ini misalnya ada sekret yang di sini tuh dia bisa mengencerkan dan bisa dikeluarkan. Kalau seandainya dari terapi yang non farmakologis, kira-kira obat-obatan apa sih dok yang kira-kira cukup bagus ya untuk cukup bagus untuk diberikan pada anak-anak. Ternyata melalui penelitian yang sudah diterbitkan di Cochrane Database pada tahun 2012 itu obat-obatan yang ini tuh secara evidence based medicine, artinya bukti secara ilmiah itu tidak terlalu kuat untuk diberikan. Tetapi ada beberapa obat ya, misalnya antihistamin yang paling sering adalah CTM ya, cetirizine, loratadine, fexofenadine ya yang sekarang baru-baru. Itu kalau di anak yang lebih besar dan orang dewasa itu ada manfaatnya. Tetapi kadang-kadang anak usia 6 bulan sampai 5 tahun itu tidak ada manfaat. Kebanyakan efek sampingnya mengantuk ya. Jadi kalau kita minum CTM itu jadi ngantuk, mulutnya jadi kering ya. Kadang-kadang insomnia malah kalau CTM dia jadinya malah ngantuk ya. Ada juga yang bisa buat insomnia, ada juga yang pusing ya, dizziness ya, pusing berputar. Yang berikutnya kalau mampet itu bisa kita berikan namanya dekomestan, anti mampet ya. Itu yang beredar luas itu adalah pseudoephedrine ya. Dengan kita berikan pseudoephedrine ini nanti dia bisa membuat pembuluh darahnya itu jadi mengecil ya, namanya vasokonstriksi di pembuluh darah, akhirnya dia tidak terlalu bengkak dan mengakibatkan aliran udara bisa berjalan dengan baik. Yang berikut adalah antitusif ya, ini antitusif itu anti batuk ya, yang beredar luas itu adalah dextromethorphan ya. Dulu kalau dulu tuh masih ada sediaan tunggal kalau di puskesmas, tapi saat ini yang beredarnya itu dextromethorphan sudah kombinasi di beberapa over the counter ya, obat-obat yang dijual bebas. Yang berikutnya adalah ekspektoran ya, ini paling sering ya, glyceryl glycolat ya. Ini ekspektoran itu dia artinya dia mau untuk mengeluarkan lendir. Nah ini hati-hati juga, kadang-kadang kita ngasih ekspektoran akhirnya awalnya ke dokternya ya, atau ke puskesmas atau ke ini dapat batuknya tidak seberapa, ternyata pulang setelah minum obat tambah batuk dok. Oh ya, kadang-kadang glyceryl glycolat kan buat batuk, dia akan membuat sehingga tubuh akan batuk-batuk dan mengeluarkan. Sehingga perlu kita cermat ya dan teliti bahwa misalnya teman-teman nakes atau dokter ya sekalian, kalau pemberian glyceryl glycolat itu atas indikasi seperti apa ya, misalnya hanya untuk mendapatkan sampel ya, sampel dahak untuk pemeriksaan, glyceryl glycolat itu ada tempatnya karena kita butuh untuk anak tersebut batuk sehingga mengeluarkan lendir. Tapi yang pada pasien-pasien yang lebih kecil itu sulit untuk kita harus pakai glyceryl glycolat karena dia tidak bisa batuk, sehingga pilihan terapi lain untuk mendapatkan sampel lendirnya itu kita bisa menggunakan obat-obatan yang lain. Yang berikutnya adalah mukolitik ya. Jadi kalau namanya mukolitik itu dia pengencer lendir ya, pengencer lendir. Itu yang paling sering ya, yang ada itu adalah ambroxol, terus asetilsistein ya. Ini obat-obatan yang dalam
di era COVID ini ya, di era COVID obat-obat ini sering digunakan. Terus banyak ya obat-obat namanya OTC, over the counter atau obat bebas yang dijual di counter medicine ya, di apotik, itu yang sudah dalam bentuk kombinasi untuk menurunkan gejala pilek dan gejala batuk. Terus yang berikutnya adalah pemberian vitamin ya, vitamin yang direkomendasikan itu vitamin C ternyata ya, vitamin C itu akan membantu untuk proses antioksidan yang terjadi sehingga akan menurunkan gejala peradangan, dan berikutnya dia akan menurunkan gejala lama daripada menurunkan lama daripada batuk pilek common cold. Terus bagaimana upaya supaya tidak batuk ya? Jadi pertanyaannya adalah, jadi kalau kita sudah tahu batuk pilek ini supaya anak saya tidak batuk pilek gitu ya dok, kira-kira harus diapakan anaknya? Ya, yang pertama, kalau seandainya di lingkungan keluarga ada yang mulai batuk pilek, ada yang ini itu, berarti kita anak-anak yang sudah mulai paham ya, anak lebih dari 2 tahun, 3 tahun, ya di mana ada proses stimulasi yang jalan di sana, itu kita sudah bisa mengajarkan kepada anak untuk mulai rajin cuci tangan dengan sabun ya. Yang paling penting adalah setelah dari kamar mandi atau misalnya dia batuk ya atau bersin, atau sebelum atau mengambil makanan. Yang kedua, kalau dia lagi ada orang yang dia ternyata batuk ya, batuk pilek, untuk tidak menularkan ke yang lain itu sering menutup mulut dan hidung ya kalau saat batuk atau saat bersin. Ini pada kondisi dia lagi dalam keadaan batuk pilek. Kalau dia menggunakan tisu, tisunya itu dibuang semua. Yang berikutnya, jangan dia berbagai berbagai peralatan makan ya dengan yang lain, misalnya dotnya, gelas, sendok, garpu dan sebagainya ya. Terus ajarkan supaya dia tidak menyentuh mata, hidung atau mulut. Lanjutan, kalau seandainya dia sudah aktivitas di rumah, kita bisa bersihkan semua peralatan rumah yang sering disentuh. Yang paling disentuh adalah misalnya gagang ya, gagang daripada pintu ya, pegangan toilet, mainan ya, itu kita bersihkan. Nah, itu pada saat dia lagi pilek nih. Nah, pada saat dia kondisi tidak batuk pilek, yang kita perlu perhatikan adalah imunisasi ya. Segerakan lengkapi imunisasi dasar. Kalau anak kurang dari 12 bulan, segera imunisasi dasarnya dilengkapi. Ya. Ada imunisasi tambahan yang direkomendasikan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, misalnya pada usia 6 bulan itu sudah bisa diberikan vaksinasi influenza ya. Influenza bisa kita berikan. Atau sekarang sudah mulai di launching oleh pemerintah untuk imunisasi pneumokokus namanya ya, imunisasi pneumokokus untuk mengurangi dia bisa memproteksi atau melindungi jika anak terjadi radang paru yang berat, itu akan radang paru gejalanya tidak sampai berat. Terus jauhi paparan debu dan asap rokok. Nah, ini adalah salah satu yang di Kupang ini sekarang di musim-musim seperti ini tuh debu lagi banyak ya, angin panas ya, terus asap rokok ya. Saya kemarin dapat pasien ya, ternyata dia dengan radang paru pneumonia. Jadi setelah ditanya-tanya ternyata ada orang rumah yang merokok, terus setelah sudah merokok tidak mandi terus gendong anaknya gitu. Akhirnya tiba-tiba 1 minggu berikut anaknya ke kita ada radang paru berat ya, sampai tarik kendi. Berikut pemberian ASI eksklusif ya, dengan teknik pemberian ASI yang tepat. Jadi kalau seandainya punya bayi di rumah kurang dari 6 bulan, berikanlah ASI eksklusif dengan teknik pemberian ASI yang tepat, yaitu yang pertama itu perlekatan ya, posisi ibu saat menyusui, perlekatannya bagaimana dan pengisapannya bagaimana. Jangan-jangan nanti ASInya eksklusif itu, tapi nanti ibunya ternyata ada radang di puting ibu karena posisinya tidak benar dan sebagainya. Yang berikutnya adalah nutrisi adekuat sesuai umur anak ya.
Jadi kalau di lebih dari 6 bulan dia sudah harus mulai mendapatkan MPASI ya, diberikanlah makanan pendamping ASI sesuai dengan umur anak tersebut. Nah, komposisi makanan itu sebenarnya semuanya sudah ada ya di KMS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kalau mulai kedetek hamil ya, mulai pemeriksaan kehamilan itu sudah ada buku KMS. Nah, KMS yang ada di sini itu sudah menjelaskan semuanya ini. Jadi yang ini adalah saya ambil dari KMS ya, KMS yang sudah ada di pusat di fasilitas kesehatan. Nah, ini adalah isi piringku ya, namanya isi piringku untuk sekali makan. Kita lihat. Jadi ini ada makanan pokok ya, makanan pokok kita ini misalnya ini dalam bentuk karbohidrat. Ini karbohidrat bisa nasi ya, ini ada macam-macam nih. Ada bisa beras jadinya ASI, terus ada ubi ya, ada singkong, ada dari roti ya dan sebagainya. Ini makanan pokok. Terus isi piringku ini komposisinya jauh lebih banyak ya untuk ini karena ini adalah sumber energi ya, makanan pokok sumber energi. Yang berikut adalah lauk pauk. Kita lihat ya, lauk pauk di sini ada dari protein yang hewani ya, ada protein yang nabati, tapi nabatinya di sini ya. Protein hewani bisa dari ayam ya, dari sapi, dari ikan ya. Kalau kita di Kupang ini kan banyak karena daerahnya laut, ini banyak ikan, ada telur ayam dan sebagainya. Terus komposisi yang berikutnya adalah sayuran ya. Nah ini kita lihat isi piringku ini, kok ternyata komposisi yang terbesar adalah makanan pokok ini dan sayuran direkomendasikan. Nah sayurannya adalah seperti ini. Kenapa direkomendasikan sayurannya jadi banyak? Karena ini kita bisa mendapatkan vitamin dan mikronutrien di sini. Sehingga dia merekomendasikan dalam isi piringku itu komposisi daripada sayur-sayuran itu cukup. Yang terakhir adalah buah-buahan ya. Buah-buahan kira-kira untuk komposisinya tidak hampir setara dengan lauk pauk. Nah, untuk teknik ASI ya, mari kita melihat bahwa ini teknik ASI ya, dari posisi ibu ya, ini bayinya harus satu garis lurus ya, bayinya harus nyaman ya, terus dia harus menghadap ke ibu ya, dan ibunya harus memeluk bayi dekat dengan badan ibunya. Ini dalam bentuk ini kita posisi dulu. Setelah itu ini adalah posisi perlekatannya ya. Jadi wajah bayi menghadap payudara dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Ini ya dagunya menempel pada payudara ibu. Oke, sebagian besar areola mame yang hitamnya, jadi ini puting payudara ibu kan di depan, terus ini ada yang hitam-hitamnya. Ya, bagian hitam di sekitar perut yang harus masuk ke dalam mulut ya. Mulutnya harus terbuka lebar dan bibir bawah melengkung ke arah luar. Oke, ini adalah teknik di dalam memberikan ASI. Jadi teknik ini harus kita perhatikan dengan baik supaya masalah-masalah misalnya ternyata ibunya nyeri saat menyusui, ternyata posisinya tidak benar. Jadi akhirnya anaknya ketarik puting ibunya ke sana, laserasi ya, ada luka-luka kecil di sini, akhirnya ibunya mengalami peradangan di payudara ya, misalnya mastitis ya, namanya mastitis dan sebagainya, akhirnya anaknya rewel mau minta ASI, ibunya juga kesakitan, anaknya juga ya rewel, akhirnya ASInya tidak bisa keluar karena ibunya stres gitu. Ya. Ini adalah penamping ya untuk ASI MPASI ya. Ini sesuai dengan isi piringku yang tadi ya. Jadi ASI masih diteruskan sampai usia 2 tahun. Nah, selain itu adalah kita terus memantau perkembangan anak ya, pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ini adalah di KMS juga ya, saya ambil di KMS. Jadi grafik pertumbuhan ya, berat badan terhadap umur dan tinggi badan terhadap umur ya. Nanti kalau seandainya ternyata ini kan biasanya dulu di bawah garis merah atau di kuning atau di hijau ya, hijaunya hijau mulai ke kuningan atau seperti apa. Terus pemantauan perkembangan anak ya. Nah, ini perkembangan anak ya, ini tetap dipantau ya. Ini selama bayi sehat. Jadi kalau semakin anaknya pertumbuhannya bagus, perkembangannya akan mengikuti. Ya. Yang berikutnya jagalah kebersihan lingkungan ya, biar mencegah dari batuk pilek pada anak ya. Ini anaknya rajin ya, anaknya rajin untuk membuang sampah ya, sampah. Terus cuci tangan ya, jaga kesehatan kebersihan lingkungan dengan mencuci tangan.
Nah, dari situ semua kalau seandainya pertanyaannya adalah kalau seandainya anak batuk pilek itu komplikasinya apa saja, Dok? Biasanya pertanyaannya begitu. Ternyata komplikasinya bisa terjadi radang paru, ya, infeksi paru atau yang disebut dengan pneumonia. Jadi anaknya datang ke kita, napasnya cepat, ada tarikan dinding dada, ya, tarikan dinding dada ke dalam yang cukup, tarikan dinding dada yang cukup dalam, ya, napas cepat dan sesak napas. Yang berikutnya adalah komplikasi dengan nyeri kepala yang membuat anak tidak nyaman. Ya, dia menangis terus karena nyeri kepalanya. Itu karena lendir di hidungnya sangat banyak sehingga sirkulasi oksigennya berjalan tidak bagus yang mengakibatkan nyeri kepala. Yang berikut adalah dehidrasi. Ini karena anaknya mulai sakit, tidak mau minum, ya, rewel dan sebagainya. Akhirnya anaknya tubuhnya terlihat pucat, ya. Kalau anaknya lebih kecil, ubun-ubunnya belum menutup, kadang-kadang ubun-ubunnya jadi cekung, anaknya jadi rewel. Dan yang harus dipantau adalah kencing, ya. Kadang-kadang anak tidak kencing sampai 6 jam, tuh orang tua biarkan saja. Padahal itu sudah menunjukkan tanda-tanda daripada anak sudah kekurangan cairan. Sedangkan komposisi tubuh anak itu hampir 70-80% komposisi tubuhnya tuh air. Sekali air keluar, anaknya langsung kering gitu, ya, langsung dehidrasi. Beda sama kita dewasa. Kita dewasa rata-rata komposisi cairan tubuh ada 50-60%. Jadi kadang-kadang kita diare juga, kita masih kuat, ya, badan kita tidak turun gitu. Tapi kalau pada bayi sekali dia diare, cairannya keluar, berat badannya bisa turun, ya. Dehidrasi. Yang berikut adalah masalah sinus, ya. Jadi komplikasi dari batuk pilek yang paling sering akhirnya di hidungnya itu namanya konkanya itu membesar. Karena konkanya yang membesar, dia itu menghambat aliran udara ke sinus. Karena dia menghambat aliran udara ke sinus, akhirnya terjadilah proses peradangan di sinus yang mengakibatkan anaknya kadang-kadang nyeri di dua tulang, ya, pipi atau nyeri di depan ini di dahi, ya, itu bisa kadang-kadang kita ketok, atau yang biasanya nyeri di sini, ya. Yang paling sering adalah sinusitis yang di tulang pipi, namanya sinusitis maxillaris. Itu akibat bersin-bersin terus. Karena bengkak. Jangan-jangan itu proses suatu didahului oleh proses alergi di awal. Yang berikut adalah infeksi telinga, ya. Karena dia jalurnya lewat hidung, ya. Dari hidung itu dia connect ke telinga, ya, melalui namanya tuba ekstahius. Dia connect ke sini, akhirnya lama kelamaan bisa terjadi infeksi pada telinga tengah, ya. Infeksi pada telinga tengah yang membuat anak jadi nyeri kepala, demam, pegang telinga, atau bahkan kalau si selaput antara telinga luar dan telinga tengah itu pecah, akhirnya dia keluarkan cairan, ya, sekret daripada telinga. Nah, jadi ini sudah mau selesai. Jadi kira-kira take home message-nya apa yang kita perlu pantau pada infeksi saluran pernapasan bagian atas? Ya, pada umumnya batuk pilek atau common cold itu pada anak itu jarang yang fatal, ya, sampai membuat kematian. Jadi tingkat kesakitan yang tinggi itu ternyata membawa beban ekonomi yang cukup besar, ya. Jadi kalau seandainya anak sering batuk pilek, akhirnya harus ke dokter, sebagainya, ya. Orang tua harus mengeluarkan mengeluarkan budget yang cukup besar untuk membawa anak ke sini, ke sana dan ke sini, ya. Misalnya ke puskesmas, ke rumah sakit, atau bahkan ketemu dokter, sehingga akan membawa beban ekonomi kepada keluarga. Terus penggunaan obat over the counter, ini artinya obat-obat yang bisa dibeli bebas beli bebas di apotik, ya, itu bisa untuk meredakan batuk pilek, ya. Batuk pilek yang hanya gejalanya, ya, di sepanjang hidung, ya, di saluran pernapasan bagian atas. Gejala klinis, ya, gejala klinis itu pada pasien-pasien dengan batuk pilek itu kita tidak bisa memprediksi, misalnya penyebabnya virus atau bakteri secara jelas, itu kita sayang sekali kita tidak bisa tahu. Nanti biasanya kita dokternya baru ngeh, atau misalnya ini kemungkinan bakteri, setelah ternyata sudah 1 minggu lebih kok tidak baik-baik, ya. Pola demamnya juga makin hari makin meningkat, ya. Untuk grafik demamnya ini mungkin suatu bakteri, ya. Tapi ternyata demamnya tinggi, terus tiba-tiba turun, ya sudah, mungkin ini suatu infeksi. Yang berikutnya adalah
stimulasi ya, stimulasi perkembangan tetap dilakukan pada setiap anak dalam masa perkembangan. Ya, jadi jangan lupa setiap anak-anak itu distimulasi. Nanti orang tuanya karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, itu apa namanya? Anak-anak tidak distimulasi, anak-anaknya dikasih misalnya gadget, anak dari kurang dari 2 tahun sudah dikasih gadget, akhirnya kasus ya seperti beberapa pasien saya ya datang ke saya akibat anaknya belum bisa ngomong dok di usia 3 tahun gitu ya. Tapi saya waktu dia datang saya lakukan wawancara, saya minta tolong dek, minta tolong Pak Dokter bisa ambil yang ambil sapu kasih ke mama, dia paham. Nah, ternyata anak ini tuh setelah kita gali lebih dalam, dia distimulasi dengan berbagai bahasa yang berbeda. Nonton YouTube-nya misalnya ya, nonton di YouTube bahasa Inggris, stimulasinya pakai bahasa Indonesia. Akhirnya anak kacau ya, dia kacau di dalam dia mau dalam bahasa namanya bahasa ekspresifnya dia, dia kacau. Sehingga itu yang masalah-masalah yang saat-saat ini lagi tren ya, saya temui di klinik ya di Oke, nah stimulasi itu pada bayi ya, ini kita lihat, kita belajar bersama-sama ya dari 0 bulan ya sampai dengan 3 bulan itu stimulasi ya, stimulasi oleh ini kebanyakan mungkin ibunya nih gambarnya ini menunjukkan bahwa ibunya masih dalam masa cuti ya, cuti 6 bulan. Jadi kebanyakan stimulasi sama ibu ya. Ini anak butuh kehangatan ya, diajak bicara ya, anak dari 3 bulan itu tetap diajak bicara. Karena pada saat kita ajak bicara itu kata-kata yang diberikan sudah masuk lewat telinga ya, sudah masuk ke otak untuk disimpan sebagai suatu memori. Nanti pada saat dia sudah mulai bisa berbicara, dia mulai mengekspresikan kata-kata yang distimulasi oleh orang tua ya begitu. Yang berikut adalah stimulasi ya, stimulasi dalam pemberian warna ya, misalnya warna yang lebih terang, warna merah, warna kuning, warna hijau. Ini kenapa yang kita berikan stimulasi ini itu untuk melatih gerakan motorik pada anak ya, motorik kasar ya. Misalnya nanti kalau kita gerakan ke sebelah sana, sebelah kiri anak atau sebelah kanan anak itu nanti ada gerakan leher ya. Jadi ke kiri dan ke kanan. Jadi lehernya akan makin kuat. Jadi pada saat dia sudah mulai lehernya kuat itu akibat sering dilakukan stimulasi. Nah, di anak yang lebih besar lagi ya, lebih besar itu sering tengkurapkan anak ya, kita tengkurapkan anak, kita lihat nih, ini tangannya dia posisinya itu sikunya sudah mulai tegak lurus atau sikunya masih menyentuh di dasar. Beda nih kalau seandainya anak 3 bulan atau 4 bulan misalnya, ternyata sikunya masih di bawah, ya anaknya sikunya belum kuat ini untuk dia harus memberikan tekanannya, itu harus cepat-cepat dilatih. Dan kita lihat ya, ini permainannya, ini ayahnya lagi mengajarkan, ini ada ayahnya pegang ini ya, burung ya warna merah. Nah, posisi anak seperti ini, terus ayahnya coba stimulasi dari pinggir. Tujuannya kenapa? Supaya ini ada gerakan motorik kasar, anak menengok ke kiri, bahkan menengok ke kanan. Itu tujuannya biar lehernya itu makin kuat ya, makin kuat. Kenapa? Di sini kalau seandainya dia sudah mau duduk, lehernya sudah kuat, ini yang akan bertujuan untuk si anak bisa memulai MPASI. Jadi syarat pemberian MPASI pada anak itu adalah harusnya kepala tegak. Bagaimana kalau kepala tidak tegak, kita bisa memberikan MPASI. Nah, tujuan stimulasi di usia 3 bulan sampai 4 bulan adalah biar supaya lehernya jadi tegak, ya, supaya bisa memulai MPASI. Nah, dari 6 bulan ya, 6 bulan sampai 12 bulan ini mulai main cilukba nih ya, main cilukba. Jadi kalau nanti main cilukba itu nanti itu satu proses stimulasi pada anak yang nanti kita akan tiba-tiba anak saya di 8 bulan dan kadang-kadang saya tanya kalau main cilukba itu nanti dia ketawa spontan begitu atau bagaimana? Iya dok, gitu. Ya berarti sesuai dengan umur. Terus ini anak diajar duduk sendiri ya. Terus ini ada fase-fase ya, fase-fase yang dia mulai memasukkan barang ke mulut. Nah, di tahap inilah yang sudah mulai kita ajarkan untuk pemberian makanan namanya finger food. Ya, jadi finger food itu selain melatih kemampuan motorik halus, itu melatih koordinasi antara otak, tangan, dan mulut. Ya, jadi kita buat finger food yang bisa dicerna ya, atau mungkin jenis-jenis finger food yang telah dijual bebas, yang instan, itu yang misalnya kena air liur anak itu langsung dia jadi lumat ya. Itu bisa diberikan. Tujuan dari finger food itu adalah melatih antara koordinasi tangan untuk anak itu memegang akan makanan itu
Terus koordinasi mata dan koordinasi otak. Jadi waktu dia ambil fingerfood dan dia mulai makan itu adalah latihan motorik halus. Terus di usia yang lebih tinggi, di 8 bulan sampai 12 bulan, mulailah diajarkan anak untuk mulai berlatih berjalan. Ya, jangan bilang, oh anak saya ini tidak bisa jalan, dilatih. Setiap anak itu proses latihan. Jadi tidak serta-merta seorang anak dia tidak mungkin bisa berjalan tanpa melewati duduk. Ini adalah suatu proses yang sekuensi. Ya, dia mulai dari seperti ini dulu, ya, terus dia harus tahannya dengan kaki. Jadi prosesnya sequencing dan mulainya dari kepala. Makanya kenapa anak itu dia mulai kepalanya di kepala dulu tegak, lama kelamaan baru bisa berdiri. Jadi semua proses yang ada itu prosesnya mulai dari kepala ke kaki. Tidak mungkin seorang anak bisa berjalan tanpa lehernya tegak. Biasanya lehernya tegak, panggulnya mulai kuat, duduk, akhirnya kakinya mulai kuat jalan. Jadi proses ini yang berjalan dari kepala ke kaki yang disebut dengan proses cephalocauda. Ya. Di anak yang lebih besar mulai ajarkan untuk naik tangga ya. Naik tangga ini milestone-nya adalah kemampuan anak secara motorik kasar. Terus ini di anak yang lebih besar lagi ini mulai bercerita ya. Dia walaupun dia tidak paham ini bercerita sambil menunjukkan gambar. Nah, anak yang lebih besar lagi ya, dia mulai pegang. Nah, ini nih ada nih anak usia 1 tahun lebih sudah mulai melatih coret-coret. Ya, jadi biasanya saya selalu tanya nih, kadang-kadang di usia 5 tahun, ibunya komplain, dokter anak saya tuh tidak bisa menulis sampai sekarang. Biasanya pertanyaan saya yang pertama adalah, bagaimana? Dulu waktu usia 1 tahun, anaknya dikasih coret-coret atau tidak nih? Oh tidak dok, ya bagaimana anaknya tidak dikasih coret-coret, terus mama harapnya anaknya tulisannya bagus. Mamanya jahat sekali ini ya, mamanya jahat sekali, anaknya tidak distimulasi coret-coret, tapi berharap tulisannya harus bagus. Bagaimana seorang anak bisa memegang pensil atau pulpen seperti ini tanpa dia coret-coret? Jadi dia 1 tahun coret-coretnya seperti ini dulu, nanti baru begini bertahap sampai akhirnya jadi ini. Akhirnya nanti tulisannya jadi baik, ya begitu. Jadi manfaat coret-coret mulai dari usia 1 tahun sampai 2 tahun itu adalah kemampuan motorik halus untuk menulis pada usia 5 sampai 6 tahun pada saat stimulasi di sekolah dasar. Ya, ini baru bisa minum sendiri dan sebagainya. Oke, di anak yang lebih besar dia mulai bercerita ya. Terus ayahnya membantu untuk motorik kasar seperti naik sepeda, ya bermain bola, ya. Akhirnya dia bisa bermain sama teman-teman. Ya, mungkin dari saya demikian. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada yang bertanya, silahkan. Oh ya, sebelumnya saya stop share dulu ya. Saya mau menunjukkan tentang apa sih yang harus teman-teman sebentar yang harus kita perhatikan untuk komplikasi yang terjadi pada bayi. Sebentar. Bentar ya. Apakah terlihat ya videonya? Apakah terlihat videonya? Belum dokter. Belum ya? Ya, mungkin dibuka dulu kan dok. Oh ya, sebentar. Belum terlihat ya. Oh, itu katanya sudah. Oh ya, sebentar. Jadi ini adalah satu pasien yang sementara kami rawat ya. Jadi ini saya mau share ya. Saya sudah minta izin ke keluarganya. Nah, ini adalah
Ini yang disebut dengan retraksi. Ini adalah salah satu tanda bahaya yang harus teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan tanda bahaya jika mendapatkan pasien seperti ini atau orang tua di rumah kalau tiba-tiba mendapatkan keadaan bayi seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Ini kira-kira bayi ini sudah perawatan hari ketiga dan ternyata bayi ini di usia 21 hari di rumah semuanya merokok ya. Semuanya merokok, terus waktu jaga bayinya mungkin tidak mandi, akhirnya si asap-asap rokok melekat di tubuh ini, tubuh orang yang menggendong, akhirnya buat anak ini jadi pneumonia, jadi radang paru seperti itu. Terus yang satunya sebentar ya. Itu yang waktu hari ketiga ya, waktu hari ketiga perawatan ya. Ini yang saya mau tunjukkan adalah yang waktu pertama kali ya, pertama kali anak itu dia datang ke kami. Ya, ini dalam sekali. Nah, ini dalam sekali. Dibandingkan yang tadi ini kan lebih berat. Nah, ini yang tadi sudah jauh lebih ringan ya. Ini berat. Jadi sampai tarikan. Akhirnya tadi ya pasien ini sudah lepas oksigen dan saya rencanakan besok mau pulang ya. Kurang lebih perawatan sekitaran 7 hari ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman itu yang perlu kita waspada ya. Ini namanya. Nah, ini retraksi ya. Ini yang disebut dengan retraksi. Ini pada saat awal-awal nih dia datang. Akhirnya tadi sudah terjadi perbaikan. Oke, mungkin dari saya demikian. Saya kembalikan ke Kak Febri. Ya, silakan Kak. Oke, baik dokter. Materinya sangat menarik ya dok ya. Kebetulan dokter ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter di line chat. Mau saya bacakan saja kah dokter? Supaya kita lanjut ke sesi diskusi. Ya, silakan Kak. Oke. Ini yang pertama dokter, ini dari Ibu Megawati Wijaya. Ini pertanyaannya, jika anak 5 tahun laki-laki sering timbul batuk pilek sampai sebulan sekali, timbul dan terakhir lendirnya hijau. Padahal di rumah itu tidak ada yang merokok atau perokok pasif. Ya. Apakah berbahaya jika sering timbul batuk pilek seperti ini, yang awalnya lendirnya putih bening, tapi baru 1 bulan terakhir kena lendirnya jadi hijau dokter. Setelah berobat sih memang sembuh. Terus apakah pada anak ini perlu vaksin influenza dokter setelah sembuh pileknya? Dan apakah sakit yang seperti ini apakah bisa sembuh total setelah divaksin influenza? Serta apakah perlu vaksin? Apakah perlu booster nanti dok? Jika sudah diberikan vaksin influenza. Mungkin itu dulu dok, silakan dijawab. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi batuk pilek pada anak ya, beberapa pasien saya lebih dari 3 tahun tuh kadang-kadang datang dengan batuk kronik berulang ya. Kadang-kadang batuk, dok pasien saya anak saya batuk gini-gini sudah diobati berbagai macam kok tidak sembuh, kenapa ya dok gitu. Ya, ternyata saya menggali lebih dalam dari wawancara medis yang kita diskusikan ya pada anak ini. Ternyata ada proses alergi yang terjadi pada anak. Ya. Jadi waktu itu saya curiga mungkin ini suatu asma. Hati-hati pada anak itu dengan batuk kronik berulang pada anak itu bisa merupakan suatu petanda awal daripada asma. Jadi kadang-kadang saya tanya, batuknya biasanya kapan? Pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, atau malam-malam? Oh, batuknya mulai dari malam sampai pagi hari. Kalau siang-siang, oh tidak dok. Terus batuknya berkurang dengan apa? Batuknya biasanya dicetuskan dengan apa? Ada yang misalnya anaknya cowok ya, anaknya cowok tuh pencetusnya misalnya habis aktivitas yang berat. Kalau anak yang cewek itu habis main dengan teman-temannya, main boneka atau main yang berdebu, itu kadang-kadang tuh seperti itu. Atau misalnya
anak yang lebih besar lagi, misalnya di sekolah ya PR-nya cukup banyak, anaknya stres dan sebagainya, akhirnya muncul batuk-batuk seperti itu. Jadi batuk pada anak itu kita harus lakukan wawancara medis yang lebih dalam untuk mencari akar permasalahan batuknya itu kira-kira penyebabnya dari mana. Beberapa pasien saya ya kemarin tuh dalam tahun ini dia sudah 6 kali masuk rumah sakit. Akhirnya saya putuskan bahwa ini suatu asma. Saya edukasi ke keluarganya, bagaimana kalau kita menggunakan obat kontroler ya selama 6 minggu. Ya puji Tuhan, ya sampai saat ini anaknya juga sudah kembali bisa beraktivitas sekolah dan sudah tidak masuk dalam 4 bulan terakhir ini sudah tidak masuk rumah sakit ya. Itu jadi kemarin saya bilang ya kalau saya ketemu pasien seperti ini kita harus tanda tangan kontrak ya, tanda tangan kontrak dalam tanda kutip di awal bahwa anak-anak seperti ini dia harus tetap sehat ya, walaupun dia menderita asma misalnya, walaupun dia menderita asma, tetapi dia harus aktivitas seperti teman-teman seusia dan sebaiknya dia. Dia harus main di sekolah, harus ikut sekolah, dia harus tetap riang gembira, ya makanannya tidak ada yang pantang, itu harus yang kita jaga. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya bahwa dengan batuk seperti itu kita harus menggali lebih dalam lagi. Saya biasanya selalu mencari. Kalau batuk pilek datang tiba-tiba kalau dia sudah datang ke saya 3-4 kali itu biasanya saya langsung ini pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Ini bukan cuma batuk pilek biasa ya. Kalau misalnya ada nyanyian bukan bintang biasanya, biasanya saya bilang ini bukan batuk pilek biasa, pasti ada sesuatu. Masa cuma batuk pilek yang infeksi virus pasiennya bisa keluar masuk rumah sakit, bisa datang ke saya, ketemu saya terus ya. Jadi biasanya saya edukasi pasiennya bahwa kalau seandainya misalnya dia datang terus-menerus ke saya, ini mungkin suatu penyebab yang bukan proses infeksi. Ini mungkin suatu proses non-infeksi lain yang harus kita cari. Ya, salah satu misalnya misalnya asma, apalagi di dalam keluarga punya riwayat namanya atopik. Misalnya ada riwayat alergi dalam keluarga. Jadi jangan harus bapaknya asma, anaknya asma, atau ibunya asma, anaknya asma. Bisa saja ibunya itu rinitis ya, bersin-bersin, atau ibunya dermatitis ya. Kalau pakai bahan yang jenis tertentu jadi badannya gatal-gatal, atau makan seafood misalnya badannya bentol-bentol. Bisa saja dari itu anaknya jadi asma. Jadi asma itu adalah penyebabnya multifaktorial. Sehingga kalau saran saya dengan kondisi putranya demikian, itu sebaiknya coba dikonsultasikan ya dengan dokter anaknya, misalnya dokter yang terdekat di mana, silakan konsultasikan supaya tumbuh kembang dan aktivitas anak itu tidak terganggu. Sayang anaknya, dia harus beraktivitas dengan teman-teman seusianya dia, tapi dia harus keluar masuk rumah sakit atau ke dokter hanya untuk masalah batuk pilek. Ya, jadi batuk pilek harus digali tuh ya, yang lebih dalam lagi. Mungkin dari saya demikian. Oke dokter, baik. Terima kasih dokter. Mungkin saya kasih kesempatan dulu mungkin untuk dokter istirahat sedikit ya, Bapak Mama Kakak adik sekalian, sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. Ada beberapa cuplikan yang akan ditampilkan ya, sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. Kita saksikan dulu cuplikan berikut. Ya, teman-teman panitia, saya persilahkan.
Bagaimana teman panitia? Videonya sudah siap? Oke, baik, sambil menunggu cuplikannya disiap, Dokter Lexa, ini ada pertanyaan lagi, dokter, masih dari Ibu Megawati, dokter. Oh, sudah mulai. Layanan kepada pasien-pasien. Dengan visi menjadi Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang adalah rumah sakit tipe C dengan status kepemilikan oleh yayasan, berlokasi di kawasan yang tenang dan nyaman di daerah Belo, Kota Kupang, Provinsi NTT. Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus memiliki kapasitas tempat tidur berjumlah 103 bed dan telah bekerja sama dengan BPJS untuk memberi pelayanan kepada pasien-pasien. Dengan visi menjadi rumah sakit pilihan yang bermutu dan profesional, serta berkomitmen pada kehidupan bermartabat dan berbela rasa, serta misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan mengutamakan keselamatan pasien dengan sikap ramah, bela rasa, dan hormat terhadap kehidupan. Meningkatkan sumber daya manusia agar berkualitas dalam pelayanan dan memiliki daya juang. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu. Membangun jejaring kerjasama yang strategis di dalam dan di luar rumah sakit, serta memelihara dan mengembangkan lingkungan rumah sakit. Memiliki moto yang senantiasa kami hidupi, yaitu kasih yang menyembuhkan. Di dalamnya hadir keramahan, ambil bagian, semangat, ikhlas, serta hormat. Dengan berbagai pelayanan yang ada, Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus siap memberi pelayanan terbaik. Atas kemurahan Tuhan, Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus telah terakreditasi paripurna pada bulan Oktober tahun 2019 oleh Lembaga Akreditasi KAS. Hal ini menjadi kebanggaan, sekaligus motivasi untuk terus memberi yang terbaik. Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus memiliki pelayanan medik, penunjang medik, dan administrasi. Untuk pelayanan medik yaitu layanan rawat jalan berbagai spesialisasi, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah umum, spesialis bedah plastik, spesialis urologi, spesialis anak, spesialis tumbuh kembang, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis saraf, spesialis THT, spesialis rehabilitasi medis, spesialis radiologi, spesialis bedah mulut, klinik dokter gigi umum, dan dokter umum, serta beberapa pelayanan spesialis yang masih dalam proses. Pun kami memiliki layanan baru yang mulai berkembang, yaitu layanan tumbuh kembang, layanan klinik THT, layanan klinik bedah plastik, dan layanan klinik bedah mulut yang masing-masing dilayani oleh dokter spesialis dan konsultan kami yang kompeten di bidangnya. Layanan kebidanan dan kandungan oleh dokter spesialis obgyn juga telah dilengkapi dengan USG 4 dimensi untuk fetal screening dan pemeriksaan pap smear untuk deteksi dini kanker leher rahim. Layanan rawat jalan kami ditunjang oleh berbagai sarana dan fasilitas pendukung. Juga di dalamnya kami memiliki klinik VCT dan klinik TB untuk pelayanan pada pasien dengan dugaan infeksi HIV dan tuberkulosis. Unit gawat darurat 24 jam memberi pelayanan pada pasien gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera. Dilayani oleh dokter spesialis emergensi, dokter umum, dan perawat. Termasuk bagi penanganan pasien dengan infeksi saluran nafas di ruang UGD Pinere dan pasien gawat darurat kebidanan di UGD Ponek. Kami pun memiliki ruang perawatan intensif di ruang ICU, baik ICU untuk pasien non-COVID maupun ICU COVID, yang dilengkapi dengan ventilator,
HFNC, dan sarana pendukung lainnya, serta didukung oleh 2 dokter spesialis anestesi dan perawat ICU terlatih. Unit OK adalah ruangan untuk pelayanan operasi atau pelayanan bedah, di mana di dalamnya ada 2 kamar operasi, yaitu ruang OK mayor dan OK minor, dengan ruangan dan fasilitas yang terstandar. Rumah sakit Santo Carolus Borromeus Kupang memiliki kamar bersalin untuk pelayanan persalinan normal, dan persalinan dengan komplikasi dapat dilayani operasi seksio sesarea di ruang operasi. Beranjak ke pelayanan unit rawat inap, kami memiliki 2 gedung perawatan, yaitu Gedung Carolus dan Gedung Lukas. Masing-masing memiliki ruang perawatan kelas 3, 2, 1, dan VIP. Gedung Carolus diperuntukkan bagi perawatan pasien bedah, kandungan, anak, saraf, jantung, THP. Tersedia pula ruang rawat inap untuk anak dan ruang perinatologi untuk bayi baru lahir dengan kondisi khusus, serta ruang rawat gabung bagi ibu pasca bersalin dan bayinya, demi mendukung gerakan inisiasi menyusui dini. Gedung Lukas diperuntukkan bagi perawatan pasien penyakit dalam dan pasien-pasien dengan penyakit menular. Untuk pasien dengan penyakit menular seperti tuberkulosis paru, COVID-19 dan penyakit menular lainnya ditempatkan di ruangan khusus, yaitu ruang isolasi. Untuk melengkapi pelayanan, Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang juga memiliki pelayanan penunjang medik, yaitu unit rehabilitasi medik dilayani oleh dokter spesialis rehabilitasi medik dan 2 tenaga fisioterapis, siap memberi pelayanan rehabilitatif untuk pemulihan pasien. Di unit radiologi kami memiliki penunjang USG serta foto ronsen dengan mesin canggih tanpa limbah radioaktif untuk mendukung misi pelestarian lingkungan. Pelayanan radiologi dilakukan oleh dokter spesialis radiologi dan radiografi. Unit laboratorium untuk pemeriksaan darah, urin, dan sejenisnya di bagian patologi klinik dan pemeriksaan jaringan di bagian patologi anatomi masing-masing ditangani oleh dokter spesialis patologi terkait serta para analis. Unit farmasi 24 jam untuk pelayanan kefarmasian dan obat-obatan. Para apoteker dan TTK kami senantiasa siap melayani bagi pasien yang membutuhkan. Sarana dan prasarana serta fasilitas lain dipersiapkan untuk mendukung pelayanan yang berkualitas. Ruang Mikhael adalah rumah duka dan pemulasaraan jenazah untuk memandikan, merias, serta menyiapkan jenazah demi memberi pelayanan terakhir dengan penuh kasih. Instalasi pengelolaan air limbah yang aman dan berstandar kami miliki, sehingga limbah medis cair yang keluar dari instalasi ini aman bagi makhluk hidup. Ambulans rujukan siap antar jemput pasien dan ambulans jenazah turut melengkapi demi memberi pelayanan free. Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang terus berkomitmen dalam memberi pelayanan terbaik, aman, dan nyaman, serta harapan kami ke depan untuk semakin menjadi pilihan bagi masyarakat NTT. Oke, baik. Dokter masih bersama kami, Dokter Lexa. Ya, oke. Oke, dokter, kita lanjut lagi, dokter. Masih ada antusiasme masyarakat ya pada hari ini lumayan gila ya dok. Ini masih banyak pertanyaan. Masih dari Ibu Megawati, dokter. Ini pertanyaannya, kenapa anak yang batuk jika diberikan obat dekongestan sering debar-debar dok jantungnya? Setelah stop obatnya, debar-debarnya berhenti juga. Bagaimana saran dokter? Terus apakah boleh orang tua beli obat OTC tanpa kontrol ke dokter? Terus imunisasi apa yang harus diberikan kepada anak balita agar tidak timbul batuk pilek dok? Ya, walaupun imunisasi dasarnya waktu bayi itu sudah lengkap. Ya. Mohon saran dokter. Ya, oke, baik, terima kasih ya. Jadi kenapa anak yang batuk pilek tuh jika diberikan dekongestan sering berdebar-debar? Jadi dekongestan itu kan dia membuat pembuluh darah itu menyempit.
Nah, karena pembuluh darah menyempit, akhirnya mekanisme kompensasi dari jantung itu dia akan memberikan sinyal bahwa kemungkinan di bagian perifer tubuh itu akan kekurangan darah, sehingga dia akan dengan mekanisme kompensasi akan meningkatkan denyutannya untuk memenuhi kebutuhan darah di perifer. Nah, jika diperhatikan itu nanti biasanya tidak berdebar-debar lagi. Saran saya adalah jika pasien anak dengan batuk pilek ya biasanya mampet hidungnya itu bisa menjaga kelembapan daripada kelembapan daripada hidung ya, biasanya dengan larutan garam yang kita bersihkan itu biasanya juga mengurangi mengurangi pembengkakan di sekitar daerah hidung ya. Itu untuk dekongestan. Yang kedua, apakah orang tua boleh beli obat ya over the counter di apotek ya, obat-obat tanpa kontrol ke dokter. Beberapa jenis obat yang telah beredar luas itu tanpa resep dokter itu sebenarnya ya bisa diberikan dengan catatan bisa menggunakan berdasarkan brosur yang ada di leafletnya ya. Halo, Dokter Lexa. Dokter. Selamat malam, Dokter Lexa, masih bersama kami, Dok. Oh, ditunggu ya Bapak Mama sekalian, mungkin masalah jaringan, jadi Dokter Lexa keluar dengan sendirinya dari Zoom. Kita tunggu sedikit lagi, kita akan menunggu Dokter Lexa join kembali. Oke. Halo Dokter Lexa, masih bersama kami, Dok? Ya, sorry. Kayaknya sinyalnya deh. Oke, sorry. Kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi Jadi obat-obat yang sudah ada ya tadi dari Ibu Megawati. Jadi dapat dibeli sendiri dengan catatan itu sesuai dengan kondisi yang kita lihat di lapangan. Tetapi kalau misalnya dalam 2 atau 3 hari, tapi kondisinya tidak membaik, saran saya kok mendingan ketemu dokternya ya. Itu saran saya. Terus yang tadi vaksin ya. Imunisasi. Oh iya. Oke. Sudah lengkap ada imunisasi tambahan. Oke, imunisasi apa yang harus diberikan kepada anak balita agar tak timbul batuk pilek ya? Jadi imunisasi yang direkomendasikan oleh IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk anak mulai usia 6 bulan itu untuk bisa diberikan imunisasi influenza. Itu ada beberapa jenis virus ya, yang serotipenya yang telah dilemahkan dan bisa untuk ternyata anak-anak yang mendapatkan imunisasi influenza itu bisa menurunkan kejadian untuk terkena batuk pilek ya, untuk gejala beratnya. Dia pasti kena ya, sebagaimana imunisasi kita tahu bahwa imunisasi itu memproteksi sehingga tidak muncul gejala yang berat. Terus ya mungkin itu ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Ibu Megawati. Kita lanjut berikutnya, Dok, dari Ibu Sri Suharti, ya, Dok. Bagaimana membedakan batuk pilek yang disebabkan oleh virus atau bakteri, Dokter? Terus, apakah ada tanda atau alarm atau red flag ya, untuk batuk pilek pada anak? Apakah sebaiknya anak SD memakai masker kalau sedang sekolah, Dok? Silakan, Dok. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi batuk pilek
batuk pilek atau common cold atau selesma itu pada anak, untuk kita membedakan dari gejala klinik cukup rumit ya, cukup sulit untuk membedakan apakah ini suatu virus ataukah ini suatu bakteri, itu sangat sulit. Sehingga, tetapi kalau kita lihat penjelasannya yang tadi bahwa kalau dia cuma batuk pilek pada anak, itu kebanyakan hampir 40% disebabkan oleh virus. Ya, hampir 40% itu disebabkan oleh virus dengan berbagai jenis virus. Yang paling tertinggi adalah rhinovirus. Sehingga kalau batuk pilek yang kita melihat, oh anaknya masih bisa aktivitas, tetapi ini oh mungkin ini suatu rhinovirus. Tanda bahaya, ya kembali lagi bahwa tadi komplikasi yang kita harus perhatikan pada infeksi pada batuk pilek adalah kalau ternyata si virusnya itu daya tahan tubuh anak terlalu lemah sehingga virusnya lebih kuat dari anaknya, takutnya dia bisa masuk dan menyerang paru-paru. Itu yang bisa terjadi infeksi radang paru yang disebut dengan pneumonia pada anak yang disebabkan karena virus. Jadi hati-hati ya, misalnya COVID ini, COVID itu dia bisa terjadi radang parunya karena infeksi virus ya, virus coronavirus yang 19 ya, COVID-19. Nah, berikutnya anak SD sebaiknya memakai masker kalau sedang sekolah. Saran saya adalah di kondisi kita ini belum bebas pandemi, jadi saran saya adalah sebaiknya anak-anak itu diajarkan untuk tetap memakai masker selama berada dengan teman-teman di dalam ruangan kelas. Ya, kita tidak tahu ya, ada teman yang satunya, kebetulan saya sementara lagi rawat nih satu pasien ya, kemarin terkonfirmasi melalui rapid antigen ya, di Boromeus ya, anak di Boromeus dengan COVID ya, dengan gejala, tapi gejalanya cukup ringan. Nah, itulah ya COVID pada anak tuh biasanya gejalanya ringan sekali kalau tidak tidak ada komorbid tertentu. Oke dokter, kita lanjut pertanyaan. Mungkin jawaban dokter yang terakhir itu sekalian menjawab pertanyaan dari Bu Nita ya dok ya, terkait tanda-tanda bahaya pada anak yang batuk ya dok ya. Berikutnya pertanyaan dari Tata. Selamat sore dokter, izin bertanya, apabila pasien datang dengan batuk pilek tanpa napas cepat, namun demamnya tinggi, apakah masih dapat didiagnosis sebagai common cold atau sebaiknya mempertimbangkan diagnosis lainnya dok? Terus yang kedua, tata laksana farmakologis batuk pilek untuk bayi kurang dari 1 tahun bisa dipertimbangkan pemberiannya kepada kondisi pasien yang seperti apa ya dok? Mempertimbangkan tadi kebanyakan obat itu dianggap tidak terlalu efektif. Ya, terima kasih dokter, silakan dijawab dok. Oke, untuk pertanyaan pertama itu kita bisa memperhatikan, bisa mempertimbangkan penyebab daripada batuk pilek yang lain. Jadi kalau teman-teman baca ya di internet itu ada dia membagi ya dari bagian anak, juga di UKK respirologi anak itu dia membagi antara common cold dan influenza. Nah, kalau common cold biasanya panasnya nggak terlalu tinggi, tapi kalau influenza panasnya malah tinggi. Ya, kita bedakannya seperti itu. Jadi mungkin itu suatu influenza ya, influenza sama-sama sebabnya karena virus. Tapi kalau rhinovirus ya, rhinovirus itu jauh untuk demamnya biasanya cuma hangat-hangat. Tetapi kalau yang dari para influenza virus, atau influenza virus biasanya demamnya cukup tinggi. Itu yang mungkin kita bisa mempertimbangkan diagnosis yang lain. Terus tata laksana farmakologi untuk batuk pilek untuk bayi kurang dari 1 tahun ya tetap seperti tadi, suportif ya. Suportifnya adalah memenuhi kebutuhan cairan pada anak sehingga kelembapan di sepanjang saluran pernapasan cukup bagus, bisa kita pakai ya dengan larutan garam untuk membersihkan di sepanjang lendirnya, dan chest fisioterapi mandiri yang sementara sekarang tuh di booming-boomingkan ya, chest fisioterapi mandiri untuk mengencerkan lendir atau memberikan minuman yang hangat di sekitar minuman yang hangat sehingga akan menjaga kelembapan di sekitar saluran pernapasan bagian atas sehingga akan mengurangi produksi daripada sekret. Jadi untuk anak 1 tahun yang saya rekomendasikan adalah menjaga kelembapan daerah di hidung sampai tenggorok ya. Bisa menggunakan larutan garam fisiologis untuk pembersihan lendir di daerah. Terus itu obat-obatan ya untuk yang kurang dari 1 tahun. Ya. Saya pengalaman klinis anak-anak kurang dari 1 tahun biasanya saya cuma edukasi ya orang tuanya untuk tingkatkan nutrisi,
kecukupan cairan, terus kadang-kadang saya bisa memberikan larutan fisiologis, saya minta bilang untuk semprot hidung kiri kanan ya, untuk membersihkan lendirnya. Dari saya cuma begitu biasanya, sama memberikan vitamin. Coba itu ini beberapa hari kemudian dikabarkan ini sudah baik. Jadi tidak perlu obat-obat farmakologis ya yang cukup tinggi, kecuali misalnya sebagai dokter kita mendengar ternyata ada di paru-parunya juga bermasalah ya, ada lendir dan sebagainya, yang kita harus mengeluarkan lendir, bisa kita berikan obat-obat namanya mukokinetik atau obat mukoclearance untuk pembersihan lendir anak tersebut, anak atau bayi. Kebanyakan pada bayi. Silakan. Oke, baik, terima kasih dokter. Mungkin jawaban dokter juga mungkin sekalian menjawab pertanyaan Bapak Faham yang ini, dok. Apakah adakah cara mengatasi batuk yang disertai pilek pada si kecil tanpa obat? Solusi mengatasi batuk berdahak disertai pilek pada anak usia 1 tahun, serta kebiasaan sehari-hari apa saja yang bisa mencegah batuk dan pilek pada anak? Ya, kebiasaan sehari-hari untuk mencegah itu adalah cukupkan kebutuhan cairan, cukupkan kebutuhan nutrisi, imunisasi segera diberikan ya, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi, misalnya debu dihindari ya, seperti itu. Terus kecukupan nutrisi itu ternyata dia akan membantu seorang anak untuk tidak terjadi ya batuk pilek ya. Karena kalau kita tahu misalnya nih, batuk pilek kan penyebabnya ada rhinovirus ya paling sering. Ternyata kalau imunnya kuat, anaknya bisa imunnya kuat, nutrisinya cukup, biasanya anak-anak tidak akan jatuh sampai batuk pilek. Orang ini ya juga antri gitu, jangan gara-gara kita. Oke. Mungkin dari Pak siapa tadi yang Pak Farhan itu mungkin udah selesaikan. Tadi saya sudah dijelaskan sebelumnya. Kalian jawab ya, dok. Itu juga tadi mungkin kalian menjawab ini, dok. Ada pertanyaan berikutnya itu dari Ibu Selvi terkait penanganan pertama bagi anak saat mengalami batuk pilek ya. Mungkin tadi itu ya, dok ya. Jaga kebersihan seperti itu, terus melakukan kebersihan nutrisi ya, kebutuhan kecukupan cairan. Berikutnya dokter, ini pertanyaan dari Ibu Erwin. Dok mau bertanya, anak saya berumur 5 tahun, dalam sebulan sering sekali batuk pilek. Dikasih obat sembuh, tapi nanti selang berapa bulan atau bahkan minggu kambuh lagi. Dokter anaknya bilang kalau dia batuk pilek itu karena alergi. Apakah batuk pilek dengan alergi itu seiring bertambah umur, apakah bisa hilang dengan sendirinya ke dok? Dan pasien anaknya ini pernah dilakukan tes alergi pada kulit ketika umur 3 tahun, dan hasilnya negatif, tapi yang lewat darah belum. Apakah hasilnya nanti itu akan berbeda atau bagaimana, dok? Terima kasih. Dan bagaimana cara penanganan batuk pilek yang disebabkan oleh alergi pada anak? Oke, terima kasih dokter, silakan dijawab dokter. Ya, batuk pilek pada anak ya, biasanya batuk pilek berulang itu saya bilang chronic cough ya, BKP, batuk kronik berulang. Jadi itu kita harus cari tahu yang seperti saya bilang tadi, kita harus cari tahu penyebabnya. Ternyata penyebabnya alergi. Kalau penyebabnya alergi, berarti biar supaya tidak terjadi batuk pilek, alergennya dijauhi. Jadi orang tua harus mulai pandai-pandai untuk mengetahui alergen apa sih yang sebenarnya anak saya itu, karena misalnya anak saya itu kalau berdebu jadinya rodok sesak ya, pilek terus dan sebagainya. Nah, itu yang harus mulai dijauhi, misalnya dijauhinya ada debu. Atau misalnya, dok, anak saya itu kalau dikasih minum susu formula yang ini, setelah minum anak saya batuk-batuk ya, jangan-jangan anaknya akut alergi ya, anaknya alergi susu sapi yang mengakibatkan batuk. Jadi jangan salah, kalau batuk itu juga bisa disebabkan karena pemberian alergi susu sapi yang mencetuskan batuk. Susu sapinya kita hentikan, batuknya tidak lagi pada anak ya. Jadi kita harus tahu untuk ini. Kalau ternyata batuknya mengganggu sekali anak ini ya, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter anaknya. Jadi mungkin kita bisa memulai untuk namanya terapi inhalasi menggunakan obat-obatan tertentu ya. Ada beberapa pasien saya, ini saya akhirnya mengedukasi pasien dan kita bilang pakai obat 6 minggu. Dan ternyata setelah 6 minggu pemakaian, ya bersyukur ya, puji Tuhan, batuknya sudah membaik, anaknya bisa beraktivitas.
beraktivitas, tidur malamnya tidak ngorok, dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus tahu, sehingga kualitas hidup anak itu juga harus tetap kita penuhi ya. Jangan anaknya akhirnya karena batuk pilek mengganggu untuk sekolah ya, aktivitas sekolah, mengganggu tidur malam, dan sebagainya. Itu yang perlu mungkin dilakukan pelacakan lebih lanjut. Nah, dengan umur anak ibu yang sekitar 5 tahun ya, seperti ini adalah umur-umur untuk peak umur untuk alergi ya. Kalau kita berdiagnosis alergi di anak, ini adalah umur yang paling tersering kita ketemu ya. Dan beberapa pasien yang kami coba ikuti, anak yang setelah mengalami akil balik itu gejala asmanya malah berkurang. Jadi kebanyakan anak, beberapa anak itu pada saat akil balik ternyata gejala batuk kronik berulangnya berkurang ya. Jadi harapan kami adalah semoga dengan akil balik tidak muncul gejala-gejala batuk alergi. Dan baik, dokter, pertanyaan berikutnya dari Bapak Asraf, dokter. Apakah anak yang sering kena batuk dan pilek akan mempengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan anak di masa mendatang, dokter? Oke. Mungkin itu dok untuk vaksin. Vaksin apa yang bisa diberikan untuk mencegah batuk pilek? Nah, itu dari Bapak Asraf, dokter. Ya. Jadi kalau untuk anak yang sering batuk pilek yang untuk mempengaruhi kecerdasannya, kalau dia secara genetically dia sudah cerdas ya biasanya tidak terlalu berpengaruh. Tetapi karena batuk pilek dia harus tidak ke sekolah. Nah, akhirnya dia jadi terlambat pelajaran ya bersama teman-temannya yang sudah harus naik, sudah larinya sudah kencang, dia kecepatannya cuma 40 km per jam, sedangkan teman-teman yang lain sudah 60 sampai 80 km per jam. Itu yang mungkin akan mempengaruhi kecerdasannya. Sehingga inilah yang saya selalu bilang bahwa kita harus menjaga anak untuk tidak sering sakit. Nanti akhirnya ketinggalan pelajaran, nanti biasanya orang tua jadi repot ya, harus gini. Jadi saya selalu bilang bahwa anak sakit dibuat sehat itu jauh lebih gampang dari menjaga anak sehat tetap sehat. Ya, anak sehat tetap sehat itu jauh lebih sulit dibandingkan anak yang sakit dibuat sehat ya. Kalau anak asma dibuat kembali pulih cepat 3 hari, saya pasien di belakang tuh 3 hari setelah itu pulang gitu ya. Tetapi kalau anak yang sehat kita menjaga supaya dia tetap sehat, aktivitas ini, nah itu jauh lebih sulit. Vaksin apa yang direkomendasikan? Karena ternyata batuk pilek atau common cold selesma pada anak itu paling sering karena rhinovirus, akhirnya dari bagian Satgas Imunisasi itu sudah ada penelitian secara dunia bahwa vaksinasi influenza itu direkomendasikan. Beberapa anak menunjukkan respon yang cukup baik setelah mendapatkan imunisasi influenza. Itu menurunkan frekuensi serangan batuk pilek pada anak dan menurunkan severity, menurunkan keadaan gawat lah, misalnya keadaan yang lebih berat. Jadi keadaannya tidak terlalu berat pada saat itu batuk pilek. Oke, baik dokter, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Francisca Namul. Malam dok, izin bertanya, anak saya usia 11 tahun. Kalau malam sering batuk, tapi siangnya tidak batuk. Batuknya tidak terus-menerus, tapi sekalinya batuk panjang sekali dokter. Kira-kira penyebabnya apa dok? Terima kasih. Silakan dijawab dokter. Nah, tipikal batuk seperti ini tuh kayaknya batuk alergi. Jadi coba nanti pada saat batuk itu dibawa, terus nanti dokternya bisa mendengarkan. Jangan-jangan itu adalah suatu tipikal batuk alergi karena asma. Ya, itu kita harus tahu. Jadi nanti batuk itu adalah bentuk serangan asma. Bentuk serangan asmanya dalam bentuk batuk. Jadi kalau asma pada anak tuh kadang-kadang batuk dulu, setelah batuk sesak. Oke. Jadi dibawa ke rumah sakit ya, Ibu Francisca Namul supaya dokternya periksa. Ya. Berikutnya kalau batuk itu coba dibawa ke rumah sakit supaya nanti didengar. Berikutnya dari Ibu Manafe. Selamat malam dokter, izin bertanya bagaimana nebulisasi pada bayi dengan batuk pilek yang bukan asma dok? Mohon bagaimana pertimbangan obat dan frekuensinya dok? Ya. Jadi terima kasih ya. Jadi kalau untuk nebulisasi pada bayi ya non asma, terus ini tuh saat ini tuh kemarin dari UKK respirologi anak itu juga sebenarnya tidak ada rekomendasi. Jadi kita harus tahu ya batuknya karena apa, misalnya
ternyata habis minum anaknya langsung ditidurkan. Ini akhirnya terjadi regurgitasi, balik, jadi batuk yang refleks batuknya itu berkaitan di esofagusnya. Nah, itu yang perlu kita pantau. Sebenarnya tidak perlu dinebulisasi, cukup dilakukan fisioterapi mandiri ya. Di YouTube itu banyak ya rekomendasi untuk dilakukan fisioterapi mandiri. Beberapa pasien menunjukkan perubahan yang cukup baik ya setelah dilakukan fisioterapi mandiri. Ada kecukupan nutrisinya dipenuhi, terus kelembapan. Kebanyakan tuh kelembapan. Kelembapannya itu tidak dijaga di 80. Jadi akhirnya di hidungnya itu terlalu kering ya, di daerah hidungnya terlalu kering sampai tenggorokan, akhirnya dikeluarkanlah sekret-sekret ya, sel goblet di saluran napas itu dia mengeluarkan sekret-sekret sehingga munculnya bunyi krok-krok ya pada bayi. Atau bisa saja penyebab lain, misalnya ada alergi, dalam hal ini alergi protein sapi dan turunannya. Jangan-jangan setelah dilepas anaknya baik-baik saja. Ya, jadi mungkin kita evaluasi bagaimana penyebab daripada batuknya, biasanya batuk krok-krok. Itu di anak tuh paling sering seperti itu. Oke, baik dokter. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dokter dari Ibu Dotep akan janji ya. Izin bertanya dokter, apakah ketika anak batuk berdahak boleh dilakukan mengeluarkan dahak dengan menggunakan jari yang dimasukkan ke mulut dan membuat anak muntah lendir? Pertanyaan apakah tidak berbahaya dokter? Kalau saya tidak usah. Kalau saya tidak perlu. Karena takutnya kalau pada saat kita memasukkan jari di dalam muntah dan pada saat itu dia ngambil napas, terjadi aspirasi ke saluran napas. Nah, itu jadi repot biasanya. Aspirasi ke saluran napas bisa terjadi radang paru akibat aspirasi. Jadi dari saya tidak, tubuh kita sudah didesain Tuhan sedemikian rupa dan sedemikian bagusnya sehingga pada saat batuk, jika tubuh kita masih baik ya, fungsi di tingkat sel masih bagus, itu nanti namanya sel silia di saluran napas itu dia akan membersihkan lendirnya itu sampai ke saluran napas atas, terus setelah itu anaknya akan telan dan akan dibuang lewat saluran pencernaan. Jadi biasanya anaknya kalau batuk pilek itu tiba-tiba 2-3 hari datang dengan BAB-nya sedikit lendir dan berminyaknya. Itu akibat dari lendir yang tertelan yang tidak mampu dicerna oleh asam lambung ya, yang asam lambung, sehingga dia akan keluar dalam bentuk berlendir dan berminyak. Cukup ya Ibu Dorce ya, jangan masukkan jari. Ya baik kalau jarinya bersih ya dok. Kalau jarinya kotor, habis batuk malam ini sudah anaknya. Iya. Berikutnya dokter, ini pertanyaan dari Ibu Vista. Ya, dok. Anak batuk sampai mau muntah, itu kenapa ya dok? Ya, jadi banyak ya sebabnya. Misalnya nih, dia ada infeksi virus yang menyerang sampai di namanya dinding belakang faring. Itu kan ada refleks batuknya di situ. Akhirnya anaknya itu akan batuk terus sampai muntah. Nah, itu bisa saja terjadi salah satu penyebabnya itu. Nah, atau biasanya anak-anak habis batuk pilek ya, biasanya habis batuk pilek sampai dikena di faring namanya, itu terus mau sembuh tuh gatal, rada gatal. Misalnya kalau kita ada luka di tangan, ya, terus mau sembuh itu kan biasanya gatal-gatal dikit ya. Kalau luka di tangan itu biasanya gatal. Nah, bisa saja itu faring ya, faringnya itu juga ada lagi luka, terus dia mau sembuh, dia jadi gatal. Ya biasanya saya kadang-kadang cuma berikan antihistamin ya, dosis kecil saja dosis antihistamin. Setelah itu nanti minum yang hangat-hangat ya 2-3 hari sudah membaik. Ya. Oke dokter. Ini mungkin ada yang kelewat ya. Ya dok, ini ada pertanyaan di luar topik sih dokter sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Ada yang japri ke saya kayaknya Kak tuh. Tadi siapa Ibu? Siapa sebentar saya lihat ya. Ibu Vista ya. Ada yang japri ke saya direct message. Mungkin saya baca saja ya. Selamat sore dok, mau tanya kalau anak batuk sampai seperti mau muntah. Oh ya, sudah saya jawab ya tadi. Terus mana lagi? Kayaknya ada lagi dari Dokter Bona ya tadi tuh. Ya itu ya, anaknya ada alergi susu sapi ya, komil, dan bagaimana cara pemberian saat ini sementara konsumsi supor soya karena saat 6 bulan memiliki riwayat alergi komil, saat ini berusia 3 tahun. Terima kasih dokter.
Ya, sebenarnya untuk alergi susu sapi ya, alergi susu sapi pada anak itu peaknya itu di usia 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, biasanya datang dengan keluhan bisa ada merah-merah di pipi yang disertai dengan namanya dermatitis atau nyeri perut ya, kolik infantil pada anak. Kemarin kebetulan saya baru dapat kasusnya ya. Kolik infantil pada anak ternyata alergi susu sapi ya. Saya ganti dengan yang extensive hydrolyze, anaknya jadi lebih tenang sekarang ya. Berat badannya juga sudah naik. Nah, sebenarnya pada alergi susu sapi kita berikan yang namanya extensive hydrolyze ya. Kalau kalau bisa pakai dari protein yang non hewani ya, misalnya tadi ternyata sudah dikasih soya seperti itu ya. Monggo silakan dilanjutkan. Tapi kalau seandainya belum, itu bisa kita kasih susu yang namanya extensive hydrolyze yang sudah terhidrolisis sempurna susu sapi sehingga akan menurunkan kejadian saya, kalau seandainya dia alergi susu sapi, kita berikan susu extensive hydrolyze selama 2 minggu. Kalau ada gejala dermatitis, misalnya merah-merah di pipi, saya biasanya 4 minggu kita berikan extensive hydrolyze. Kalau dia masih ASI, ibunya harus diet eliminasi susu sapi ya dan turunannya. Misalnya ibunya tidak minum susu dari produk sapi, tidak makan protein sapi ya, mentega, keju dan sebagainya, itu tidak bisa, ibunya juga tidak bisa. Ibunya minum kalsium. Setelah itu setelah itu kita lakukan uji provokasi namanya. Uji provokasi kita berikan susu punyanya dia yang mengandung protein sapi. Kalau seandainya ternyata muncul gejala setelah kita lakukan provokasi itu muncul gejala, misalnya gejala awalnya tuh nyeri perut ya, kolik infantil, kita kasih dan dia terjadi kolik infantil, maka saya akan edukasi ke orang tuanya bahwa anaknya harus minum extensive hydrolyze 6 bulan. Setelah 6 bulan kalau dia sudah mulai MPASI-nya itu juga yang protein yang non protein sapi ya, bukan protein sapi. Setelah 6 bulan kita provokasi kembali. Kalau seandainya ternyata gejalanya sudah mulai hilang, berarti anaknya sudah toleransi terhadap pemberian susu sapi. Silakan bisa diberikan susu sapi ya yang tidak terhidrolisis sambil kita pantau keadaan ke depannya. Nah, kadang-kadang beberapa anak setelah alergi susu sapi di usia kurang dari 6 bulan, dia akan berkembang menjadi food alergi di usia 8 bulan. Nah, itu juga jadi kadang-kadang saya juga selalu edukasi ke keluarganya bahwa ya ini jangan-jangan jadi food alergi. Jadi kalau ternyata kita provokasi dan ada protein sapi di dalamnya, misalnya 6 bulan kan provokasinya susu sapi yang tidak terhidrolisis ya, susu formula standar. Terus kita kasih protein sapi, misalnya di MPASI-nya dikasih daging cincang ya, daging cincang 100 gram, pakai ini dan sebagainya, terus dikasih makan ke anaknya. Ya, mulai dengan dosis rendah dulu, setelah dikasih ternyata ada kolik infantil, misalnya nyeri perut, wah muncullah food alergi di anak, berarti anak ini alergi terhadap protein sapi dan turunannya, berarti protein hewani yang bisa dia pakai adalah yang non protein sapi ya, bisa dipakai ikan, ayam atau protein nabati yang bisa dari tempe dan keledai tempe dan tahu ya, tempe tahu bisa. Tapi misalnya kalau kita di Kupang banyak ikan ya mungkin saya coba provokasi dengan ikan, ternyata dia toleran terhadap protein dari jenis di seafood ya, mungkin lebih baik lagi ya anaknya dikasih protein yang non protein sapi. Baik. Oke. Oh ya, Pak Bona bilang terima kasih dokter untuk pencerahan. Tuhan memberkati. Ya. Mungkin Pak Bona nanti bisa konsultasi langsung kali ya ke RSCB ya dokter. Bawa anaknya konsultasi langsung gitu dok. Konsultasinya lihat ya saja. Mungkin ini pertanyaan ya dokter ya. Bahwa ini antusias bapak mama dari Kota Kupang lumayan banyak ya dokter. Ini kita hampir 2 jam webinarnya. Nah, ini sepertinya webinar terlama kayaknya dok. Biasanya saya 1,5 jam ya. Ini hampir 2 jam. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir kali dok ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Lexa, spesialis anak dok, terima kasih untuk kesediaannya untuk menjadi narasumber untuk kegiatan webinar kita pada hari ini. Mungkin nanti terima kasih juga untuk Bapak Mama sekalian, kakak adik yang sudah ikut ya dalam blind Zoom untuk kegiatan kita hari ini yang tetap setia bersama RSCB ya untuk kegiatan begini.
Mungkin nanti lain kali dokter untuk materi-materi berikutnya mungkin kami bisa mengajak Dokter Lexa kembali untuk menjadi narasumber ya. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Mungkin terakhir untuk Bapak Mama AKKD sekalian yang mungkin mau request materi ya, mungkin isu-isu apa yang Bapak Mama sekalian mau kita bahas ya di webinar-webinar awal RSCB, bisa disampaikan nanti melalui ada Facebook, Instagram, bisa saja Rumah Sakit Carolus Borromeus ya, atau yang ada di brosur yang ada itu ada nomor humas kami, ya bisa disampaikan mau materi apa, dokternya siapa, supaya nanti kita siapkan ya. Karena di sini kebetulan RSCB punya dokter-dokter spesialis yang banyak, jadi bisalah ya, berbagai penyakit bisa kita bahas ya dalam webinar-webinar seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak dokter ya untuk kesediaannya. Ya, sama-sama. Teman-teman Ya, sama-sama. sekalian yang sudah ikut kegiatan webinar kita selama 2 jam ini. Akhir kata dokter saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali dokter dan Bapak-Bapak sekalian di kegiatan webinar awam selanjutnya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah. Saya izin live ya. Saya izin live ya. Siap, sudah bisa live dokter. Terima kasih banyak dokter.